Hai, saya Nur Aini dari Aceh, salah satu peserta webinar yang diselenggarakan oleh Tie-Up International India and Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin share apa yang saya pelajari tentang India setelah mengikuti webinar selama 30 hari yang berhubungan dengan country, education, and cultures. Kita tahu Indonesia dan India banyak sekali persamaan. Kedua negara merupakan berbentuk republik. Ibu kota India, New Delhi, India juga mempunyai populasi atau jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia. Seperti juga Indonesia, India juga menggunakan beberapa bahasa, yaitu bahasa Hindi, bahasa Inggris, dan lebih dari 20 bahasa daerah, sama seperti Indonesia. Setiap provinsi mempunyai bahasa mereka sendiri, bahasa daerah sendiri. Kemudian agama di Indonesia kita punya 5 agama. Di India juga ada Hindu, ada Islam, Kristen, Sikhis, dan Buddha. Dengan mata uang mereka yaitu rupiah. Kemudian sistem pendidikan di India. Educational system also similar with Indonesia, karena India also have ada SD, ada SMP, ada SMA, dan juga perguruan tinggi, sarjana, dan S2. Perbedaannya kalau di India untuk S1-nya hanya 3 tahun, kecuali untuk yang profession itu 4 tahun, dan untuk medis 5 tahun. Kemudian kalau kita ingin belajar di India, what is the benefit? Yang pertama, Indonesia dan India tidak jauh jaraknya, jadi jaraknya dekat. Kemudian culture-nya juga tidak berbeda, sehingga it easy to adapt, mudah beradaptasi. Kemudian kualitas pendidikannya bagus, dan sertifikat atau ijazahnya diakui oleh dunia. Kemudian buku-buku juga cost-nya tidak, harga buku di India itu lebih murah dibandingkan di Indonesia. Kemudian apalagi yang menguntungkan yaitu S1-nya 3 tahun, sementara kita di Indonesia ada 4 tahun. Dan juga tidak ada skripsi, hanya laporan saja. Kemudian mahasiswa juga bisa mengambil part-time job. Kemudian di India juga ada persatuan orang Indonesia di India. Kemudian yang paling penting adalah setelah tamat, job opportunities-nya juga menjanjikan, karena banyak juga perusahaan-perusahaan India yang ada di Indonesia. So you can apply there. Kemudian bagaimana dengan educational cost-nya? Tidak terlalu mahal dan bisa terjangkau, yaitu untuk non-technical program hanya 15-25 juta per tahun, dan untuk technical program 25-50 juta per tahun. Jadi ya hampir sama juga dengan di Indonesia. Kemudian cultures. So kalau berbicara cultures, it is not very different with Indonesia. Bahkan some province in Indonesia have very much similar with India, such as Aceh. Ya. Kemudian what surprising me, baru saya tahu dari webinar ini adalah kalau di Indonesia, di India, Muslim di India merupakan the second largest Muslim in the world. Jadi setelah Indonesia, jumlah penduduk Muslim yang terbanyak yang kedua adalah di India. Sehingga it easy for all of you to find mosque and halal food. Jadi tidak sulit ya untuk kita beribadah di sana. Kemudian tentu saja
pemerintah India memberi freedom for all the region to celebrate hari besar mereka. Jadi for Muslim mereka bisa merayakan Idul Fitri atau Idul Adha, dan begitu juga dengan agama Hindu bisa mereka juga merayakan Holi, Diwali, Ripur Gangga, dan juga untuk Christians mereka juga merayakan Christmas atau Natal. Kemudian bajunya, traditional dressnya juga sama seperti di Indonesia, varied, jadi bervariasi dari satu daerah dengan daerah lain. Sama seperti Indonesia, every province we have our own traditional dress. And kita lihat beberapa custom seperti yang nomor 5, hampir mirip bentuknya, warna-warnanya dengan gayo. Kemudian juga colorful seperti juga traditional Aceh. Juga pakaian adat Aceh juga sangat colorful, dan itu juga dipengaruhi oleh budaya India. Kemudian makanan kalau untuk Indonesia terutama Aceh itu very familiar. Jadi makanan India sama Indonesia terutama di Aceh itu sangat tidak berbeda, rich or spicy. Kalau di Aceh juga kita ada cane, ada kari, dan itu bumbunya tidak berbeda, tidak banyak berbeda dengan India, hanya komposisinya saja. Jadi tidak sulit bagi kita orang Indonesia apabila ingin belajar di India. Jadi kita lihat similarity dalam food, dress, dan tradition itu sangat banyak, sehingga kalau ada yang ingin belajar atau you want to continue your study in India, bagi orang Indonesia yang ingin belajar di India, jangan khawatir karena biaya kehidupannya murah, kemudian kita juga menjalankan ibadah juga mudah, masjid mudah ditemukan, kemudian halal food juga mudah, dan tentu saja kita mudah beradaptasi di India. Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi di India atau ingin mengirim anak-anaknya ingin belajar di India, saya kira India salah satu good choice. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, apa yang saya dapatkan dari webinar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.